bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang menarik, ketika Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria ini yang notabene dia seorang pelacur. Pertanyaannya, kenapa dia menyampaikan soal penyembahan kepada seorang wanita Samaria? Kenapa nggak ke murid-muridnya? Kenapa nggak ke melalui nabinya? Karena wanita Samaria ini mengerti arti sebuah keintiman. Penyembahan itu bicara tentang sikap hati, saudara. Penyembahan itu bukan bicara bagaimana kita berdoa dalam bahasa roh, tapi bukan bagaimana kita bernyanyi, tapi ada sikap hati. Dari bahasa aslinya proskuneo, mencium arah. Hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar di depan Allah. Sikap hati kita, setiap pribadi kita hari ini datang kepada Tuhan. Kita mau katakan,
Segala kemuliaan, segala hormat, segala puji, segala penyembahan hanya bagimu, Yesus Tuhan Raja, Allah semesta, pencipta langit dan bumi, Tuhan Raja atas semesta. Bagimu segala kemuliaan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya Yesus. Ya saat ini Tuhan, hadirat-Mu terus mengalir Bapa, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, menguatkan setiap hati yang lemah, menguatkan setiap hati yang gentar, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang banyak persoalan Tuhan Kau yang memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan setiap hati kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Hati kami dan hidup kami senantiasa berharap dan hanya mengandalkan Tuhan. Sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
menyembah di atasmu, Allahku menyembahmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat setiamu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kau mau mengurapi sulit Tuhan. Biar kiranya Tuhan, urapan Tuhan yang mengalir dan isi hati Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menangkap setiap isi hati Tuhan, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke. Silakan ke Suli. Udah mulai ya? Oke. Sudah. Oke, shalom semuanya. Oke, saya percaya kita semua pasti sehat ya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dan sekali lagi saya terima kasih buat semua teman-teman buat saya kasih kesempatan untuk sama-sama kita bisa belajar soal firman Tuhan. Hari ini saya dikasih tema yaitu tentang peduli gitu ya. Saya mau kita buka dulu firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat kita semua. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, kalau dari firman Tuhan ini, Tuhan ingin kalau terang kita atau kebaikan kita itu bisa dilihat atau bisa dirasakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ketika itu bisa dirasakan, itu bisa dilihat, itu bisa dialami oleh banyak orang, maka mereka akan memuliakan nama Tuhan. Entah itu mereka orang percaya, orang Kristen, atau orang-orang yang tidak percaya. Ketika mereka merasakan sebuah kebaikan, ketika merasakan sebuah kepedulian, kasih sayang, pasti mereka mengucap syukur, mereka berterima kasih, mereka memuliakan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa menunjukkan kebaikan kita. Bagaimana caranya lewat kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya percaya ada banyak cara, saudara ya. Ada banyak cara sekali gimana kita bisa menunjukkan kebaikan hati kita. Tapi saat ini ada satu hal yang mau sama-sama kita belajar, yaitu tentang rasa peduli. Ya, karena khususnya di tengah-tengah situasi yang sekarang gitu ya, di mana semuanya serba sulit, semuanya serba susah. Mungkin simpati orang, empati orang, kepedulian orang mungkin itu udah mulai sedikit berkurang, karena mereka pasti ya mikir gitu kan, saya aja lagi susah, saya aja lagi punya masalah, saya aja sulit untuk bisa bertahan hidup, bagaimana saya bisa peduli sama orang, gimana saya bisa menolong sama orang. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar, walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit,
di tengah-tengah keadaan yang sukar, ya kita mau sama-sama belajar untuk kita tetap bisa peduli. Nah, saya ingin kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang kisah Ratu Esther. Nah, saya ambil ini, saudara bisa baca sendiri di rumah gitu ya, karena pasalnya cukup panjang dan saya tidak bisa baca semuanya. Saya ambil firman Tuhan ini dari pasal Esther pasal pertama sampai pasal 9. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu lebih lanjut, lebih jauh cerita ini, cerita firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Nah, saya akan ceritakan secara garis besar Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini berkisar tentang pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros ya. Pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros. Nah, pada waktu itu Esther yang adalah keponakan dari Mordekai yang adalah orang Yahudi itu menjadi ratu dari Raja Ahasiweros. Nah, kita tahu di pasal 3 itu terjadi masalah ya, di mana Mordekai ini tidak mau bersujud, tidak mau menyembah kepada seorang pembesar yang bernama Haman. Ya, Haman ini seorang pembesar yang ada di istana Raja Ahasiweros. Nah, Mordekai ini nggak mau sujud, nggak mau menyembah gitu ya kepada Mordekai. Sehingga akhirnya Haman ini menjadi sakit hati, dia menjadi kecewa, dia menjadi benci, dia menjadi dendam kepada Mordekai. Dan dia ingin membunuh Mordekai, saudara. Ya, tapi nggak sampai di situ. Karena saking bencinya Haman kepada Mordekai, dia ingin tidak hanya Mordekai yang dibunuh, tapi seluruh bangsa Yahudi, karena dia tahu Mordekai adalah orang Yahudi, dia ingin memusnahkan, dia ingin membunuh semua orang Yahudi yang berada di seluruh kekuasaan Raja Ahasiweros. Nah, jadi Haman ini sudah menyusun rencana, gimana caranya saya bisa bunuh semua bangsa Yahudi. Nah, akhirnya dia datang bertemu kepada raja dan ya dengan akal liciknya dia, dengan tipu muslihatnya dia berhasil meyakinkan raja untuk membuat rencananya ini berhasil, yaitu membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Intinya dia membawa surat kuasa untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di zaman Raja Ahasiweros. Nah, saudara, ketika Mordekai mendengar hal ini, saudara, dia menjadi berkabung, dia menjadi berduka. Kenapa? Karena nasib bangsanya itu sedang di ujung tanduk. Ya, nggak lama lagi ini akan musnah, nggak lama lagi akan dibunuh, akan dibantai, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Mordekai? Dia datang ke pintu gerbang istana, jelas dia tidak bisa masuk karena dia berpakaian kabung, saudara. Dan dia melolong, meratap. Ya, dia meratap, dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya Ratu Esther mengirim sida-sida lah ya, pelayannya untuk bertanya kepada Mordekai apa yang terjadi. Dan akhirnya Mordekai berkata kepada Esther, bangsa Yahudi ingin dibunuh oleh Haman. Tolong kamu datang menghadap raja, kamu kan ratu, kamu tolong datang menghadap raja, minta belas kasihan raja untuk membatalkan rencana Haman. Tapi kalau kita baca di kisah Esther pasal yang keempat, saudara, Esther berkata begini sama Mordekai gitu ya, lewat suruhan pelayannya. Aduh, bagaimana saya bisa menghadap raja? Sudah 30 hari saya tidak dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Sedangkan kalau orang yang berani masuk ke istana tanpa dipanggil oleh raja, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu apa? Hukuman mati. Kecuali raja berkenan dan mengulurkan tongkat emas, maka orang itu akan hidup. Kalau tidak, mati. Nah, aku ini sudah 30 hari nggak dipanggil raja. Bagaimana kalau aku datang dan raja marah? Aku pasti mati. Nah, itu jawab Esther kepada Mordekai, saudara. Nah, tapi akhirnya ada satu perkataan Mordekai yang nanti kita mau bahas, saudara, ya, di mana kita akan belajar dari poin ini. Lewat perkataan Mordekai ini, akhirnya Esther mengambil sebuah keputusan. Baik, kalau begitu aku akan maju menghadap raja. Walaupun itu bertentangan dengan undang-undang yang ada. Ya, bahkan dicatat di dalam Alkitab berkata seperti ini. Kalaupun aku harus mati, aku mati. Jadi intinya Esther mengambil sebuah resiko untuk dia menghadap raja karena kepedulian dia terhadap bangsa Yahudi, terhadap sesama kaumnya. Esther bisa aja berpikir, tuh saya kan ratu, pasti raja akan bela saya.
nggak mungkin saya dibunuh, nggak mungkin saya dibantai. Ya, tapi rasa kepedulian Esther membuat Esther akhirnya berani mengambil sebuah resiko. Dia akan kehilangan nyawanya, saudara. Dengan dia menghadap raja. Tanpa dia tahu apakah raja akan berkenan kepada dia. Apakah raja akan mengulurkan tongkat emasnya atau tidak kepada dia. Kalau tidak, dia pasti mati, saudara. Dan dia tidak tahu jawabannya, saudara. Pada saat itu. Tapi kalau kita baca kisahnya, saudara, di dalam firman Tuhan, kita dapati pada akhirnya raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Dan Esther tidak jadi dibunuh. Dan kalau kita terus baca, saudara, pada akhirnya bangsa Yahudi akhirnya selamat, saudara. Tidak jadi dimusnahkan. Ya, karena raja akhirnya marah, saudara, kepada Haman. Dan intinya yang tadinya Haman ingin membunuh Mordekai, sebaliknya terjadi. Haman malah yang digantung, saudara. Dihukum mati. Dan Haman mati dan bangsa Yahudi terbebas dari pemusnahan, saudara. Nah, saudara, dari yang kita sudah pelajari tadi, yang tadi sudah kita sama-sama dengar, saudara, tentang kisah Esther, saya belajar satu hal, saudara. Kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa menyatakan kepedulian kita, saudara. Mungkin kita tidak bisa se-ekstrim, mungkin ya, kita nggak akan se-ekstrim Esther, saudara, ya. Sampai istilahnya mempertaruhkan nyawa, ya mungkin aja bisa gitu ya. Tapi buat saya, apa yang dilakukan sama Esther itu sesuatu yang cukup ekstrim, cukup beresiko, dan itu hal yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan menghargai itu, saudara. Tuhan campur tangan dan akhirnya ya membebaskan bangsa Yahudi, ya melembutkan hati Raja Ahasiweros, saudara. Nah, tapi di balik itu semua, saudara, ketika kita peduli sama sesama kita, ketika kita peduli sama orang lain, saudara, pasti ada keputusan yang harus kita ambil, saudara. Maksud saya begini, ketika kita belajar melihat sekeliling kita, saudara, ya mungkin itu sahabat kita, mungkin itu teman sepelayanan kita, mungkin itu orang-orang yang kita layani, mungkin itu keluarga kita, saudara. Ketika kita mulai belajar peduli sama mereka, ketika kita mulai belajar mencari tahu atau mendengar kebutuhan mereka, masalah mereka, keluhan mereka, saudara. Nah, pada saat itu, saudara, saya percaya ada satu di dalam hati kita yang berkata seperti ini, apakah kita mau lanjut? Apakah kita mau bertindak? Ataukah kita mau maju lebih lagi untuk menolong mereka, untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Tidak cukup kita hanya melihat, tidak cukup kita hanya mendengar, saudara, tapi kita butuh melakukan sesuatu. Kita butuh mengambil sebuah tindakan untuk menunjukkan kepedulian kita. Esther tidak hanya mendengar apa kata Mordekai. Esther tidak hanya mendengar dan tidak hanya tahu kalau bangsa Yahudi akan dibunuh. Tapi dia mengambil satu tindakan. Dia memberikan satu inisiatif, saudara. Kepeduliannya itu ditunjukkan lewat suatu tindakan di mana dia datang menghadap Raja Ahasiweros, sekalipun adalah nyawa adalah taruhannya, saudara. Jadi kita pun, saudara, harus mengambil satu keputusan. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah mengetahui permasalahan orang, kebutuhan orang itu, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Apakah kita hanya berdiam diri? Kita hanya menyimpan itu di dalam hati kita? Kita hanya sekedar tahu? Kita hanya sekedar melihat? Atau kita melakukan sesuatu, saudara? Nah, keputusan itu tentu ada di tangan kita, saudara. Nah, hari ini saya mau kita membaca kembali firman Tuhan di dalam kitab Esther pasal yang keempat. Ada 2 poin yang kita mau sama-sama belajar, saudara. Esther pasal yang keempat, ayat 13 dan 14. Esther pasal 4, ayat 13 dan 14. Saya akan baca buat saudara. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Ini terjadi ketika Esther menolak, ya. Awalnya Esther tidak mau, saudara, untuk pergi menghadap Raja Ahasiweros. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara, ketika jawaban ini diberikan kepada Mordekai, kalau kita baca ayat selanjutnya, saudara, maka di situ dikatakan
bahwa Esther akhirnya menyetujui untuk datang menghadap Raja Ahasiweros. Awalnya dia tidak setuju, saudara. Awalnya dia ragu. Awalnya dia berpikir, aduh kalau saya mati bagaimana? Tapi lewat perkataan Mordekai ini, dia mengambil keputusan untuk maju bertemu dengan Raja Ahasiweros. Saudara, ada dua hal poin yang saya pelajari dari ayat ini, saudara. Yang pertama itu ada di 13 sampai 14a. Saya akan bacain ulang, saudara. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Yang pertama, saudara, ketika kita mendengar atau kita mengetahui kebutuhan orang lain, ya kita mulai pedulilah sama mereka, saudara, dengan kita mencari tahu apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, masalah mereka. Nah, tadi saya udah bilang, saudara, kita diperhadapkan pada sebuah keputusan, kita mau lanjut atau enggak, mau bertindak atau tidak. Nah, saudara, kalau kita berkata, aduh saya enggak deh, kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mampu, kayaknya saya nggak bisa tolong dia, kayaknya saya terlalu sibuk, kayaknya saya nggak punya waktu, kayaknya, wah ada banyak alasan, saudara. Akhirnya kita nggak bertindak. Akhirnya kepedulian kita tidak dinyatakan di dalam tindakan. Nah, saudara, ketika kita melakukan hal itu, kita akan kehilangan kesempatan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai orang lain untuk menolong orang itu. Seperti yang Mordekai katakan, saudara. Kalau Esther tidak mau tolong bangsa Yahudi, ya nggak apa-apa. Akan ada dari pihak lain yang menolong dan melepaskan bangsa Yahudi. Jadi kalau kita berpikir, aduh kayaknya bukan saya dah, aduh kayaknya saya tidak bisa, aduh kayaknya saya nggak mampu, kayaknya saya nggak punya apa yang dia butuhkan. Saudara, ketika kita berkata seperti itu dan kita menolak untuk menunjukkan kepedulian kita di dalam sebuah tindakan, maka Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong orang itu. Tetapi intinya, saudara, bahwa kita kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi bagi orang itu, saudara. Kita kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang itu, saudara. Kita kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kepedulian Tuhan lewat sikap kita, lewat pertolongan kita, lewat sentuhan tangan kita, lewat doa kita, saudara. Kita kehilangan kesempatan itu, saudara. Ketika kita berpikir kita tidak bisa, ketika kita berpikir kita tidak mampu, kita tidak akan melakukan yang lebih lagi. Saya cukup tahu aja, saya cukup dengar aja, saya cukup lihat aja. Selebihnya biarkan orang lain saja yang menolong. Saudara, kita akan kehilangan kesempatan itu. Kesempatan di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa menolong mereka, saudara. Tuhan yang mau peduli sama kebutuhan mereka. Tuhan yang masih mengasihi mereka. Tuhan yang masih mau memelihara mereka. Kita kehilangan kesempatan itu untuk membawa kabar baik sama orang-orang yang membutuhkan, saudara. Kenapa? Karena kita takut untuk bertindak. Karena kita takut untuk mengorbankan sesuatu yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kita takut untuk memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, saudara. Kita takut. Makanya kita mundur, saudara. Dan kita kehilangan kesempatan itu. Kesempatan untuk Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kesempatan untuk kita bisa jadi saksi. Kesempatan untuk kita bisa jadi berkat. Kesempatan untuk kita bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kita kehilangan semua kesempatan itu, saudara. Kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang itu. Kita kehilangan kesempatan itu. Jadi hari ini, saya juga belajar, saudara. Kita mau sama-sama. Ketika kesempatan itu datang di depan kita. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu. Mari, saudara. Mari lakukan sesuatu. Saya percaya ada sesuatu yang kita punya, yang bisa kita berikan sama orang lain, saudara. Mungkin itu waktu kita, mungkin itu senyuman kita, mungkin itu ide kita, mungkin itu kata-kata kita, apapun itu bentuknya, saudara. Sekecil apapun, sesederhana apapun itu, saudara. Ambil kesempatan ini untuk kita bisa jadi berkat, untuk kita bisa jadi saksi bagi orang itu, saudara. Untuk kita bisa menunjukkan ada Tuhan yang hebat, saudara. Ada Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi mereka, yang mau menolong mereka, saudara. Saya percaya ini satu pintu yang Tuhan bukakan. Hari-hari ini ada banyak orang-orang yang saya dengar banyak kesaksian, saudara. Lewat COVID ini, lewat masalah yang bertubi-tubi datang, saudara. Orang kembali mencari Tuhan.
Orang kembali datang kepada Tuhan. Ketika ada satu orang yang memperkenalkan tentang Kristus. Ketika ada satu orang yang mau peduli sama apa yang terjadi sama sahabatnya. Sama temannya. Sama orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Dan itu membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kembali untuk mengenal Kristus. Kembali kepada jalan Tuhan. Dan mencari Tuhan. Mari pakai kesempatan yang ada. Untuk menunjukkan kepedulian kita sama orang lain. Untuk menunjukkan kasih kita sama orang lain. Menunjukkan kebaikan kita sama orang lain. Jangan sampai kehilangan itu, kesempatan itu lewat begitu aja, saudara. Tapi mari ambil kesempatan itu. Yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saudara. Di ayat yang ke-14 di bagian yang terakhir. Mordekai berkata seperti ini kepada Esther. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara, dari ayat ini saya belajar satu hal, bahwa ketika Tuhan menempatkan kita, ya mungkin itu di kampus A, ya di kantor B, gitu ya, atau di keluarga C, di komunitas D, pokoknya di mana aja deh, saudara. Itu nggak secara kebetulan, saudara. Tuhan nggak pernah menempatkan kita atau mempertemukan kita dengan seseorang atau memberikan kita sebuah kesempatan dengan secara kebetulan, saudara. Iseng-iseng, nggak pernah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya tujuan. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu punya tujuan. Jadi kalau Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang lain, saudara, Tuhan selalu punya tujuan. Apa tujuannya, saudara? Dia rindu lewat hidup kita, lewat kepedulian kita, lewat rasa simpati dan empati kita kepada orang lain, mereka bisa tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Mereka bisa kenal siapa Tuhan, siapa Bapa yang sesungguhnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena hari-hari ini, bahkan ya udah lama, saudara, mereka mengenal Tuhan yang salah, saudara. Mereka punya gambaran Tuhan yang salah. Ya, tidak banyak orang punya gambaran Tuhan yang benar. Ada banyak di luar sana mereka berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam, saudara. Tuhan yang selalu murka. Tuhan yang selalu marah, Tuhan yang selalu mendatangkan celaka, Tuhan yang selalu mendatangkan sakit penyakit. Tuhan yang terlalu jauh untuk dijangkau, saudara. Terlalu jauh untuk apa ya? Untuk ditemui, saudara. Banyak orang berpandangan yang seperti itu, saudara. Kalau kamu begini, kamu akan kena azab. Kalau kamu begini, kamu akan kena murka Tuhan. Kamu akan kena begini. Ada banyak, saudara. Sehingga mereka takut untuk datang kepada Tuhan. Khususnya orang-orang yang terbuang, khususnya orang-orang yang apa ya, yang punya masa lalu yang tidak baik, saudara, yang ditolak. Mereka takut untuk datang kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka berpikir Tuhan akan menghukum saya, Tuhan akan murka sama saya, Tuhan tidak akan mau dengar doa saya, Tuhan tidak mau tolong saya. Ada banyak gambaran Tuhan di sana yang salah, saudara, yang keliru tentang Tuhan. Dan tahukah, saudara, Tuhan mau pakai kita semua untuk menunjukkan kepedulian kita sama mereka. Untuk menunjukkan lewat kita peduli. Kita bisa menceritakan. Kita bisa kasih tahu sama mereka. Ini loh Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang tetap sayang sama kamu. Tuhan yang tetap peduli sama kamu. Tuhan yang mau bela kamu. Tuhan yang mau pulihkan kamu. Saudara, itu tujuan Tuhan. Menempatkan saudara di tengah-tengah lingkungan yang ada. Hari ini buka mata kita, saudara. Buka hati kita. Buka telinga kita sama orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Dengar cerita mereka, saudara. Hampiri mereka, saudara. Bagikan kepedulian kita. Apa yang bisa kita lakukan sama mereka, saudara. Nyatakan Kristus lewat kepedulian kita, saudara. Nyatakan Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang gak pernah membuang mereka, saudara. Sekalipun orang-orang di sekitar mereka membuang mereka, menolak mereka, saudara. Tunjukkan sama dunia, tunjukkan sama orang-orang, saudara. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membalut, untuk menyembuhkan setiap hati yang terluka. Setiap jiwa yang tertolak, setiap jiwa yang terbelenggu, Dia Allah yang sanggup untuk membebaskan, saudara. Lewat apa, saudara? Lewat saudara dan saya. Tuhan mau pakai kita, saudara. Saya senang gitu ya ketika ya saya
berada di dalam komunitas ya rumah kita ini, saudara. Ketika Jemicung, Ko Jono, ya Ci Amel datang ke rumah, telepon, berbagi saudara tentang tujuan dari rumah kita ini dibangun, dibentuk, saudara. Bukan untuk show, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari popularitas. Ya, visi dari rumah kita ini adalah menjangkau, memulihkan, dan memuridkan, saudara. Dan kita bisa menunjukkan kepedulian kita di rumah kita ini, saudara, di komunitas ini. Ya, saya dengar dari Ko Jemicung, Ko Jono, ada banyak orang-orang yang diberkati. Ada banyak orang-orang yang dijamah hidupnya, yang datang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan lewat komunitas ini, saudara. Dan saya percaya ini alat yang Tuhan mau pakai untuk kita semua. Bukan hanya satu orang yang Tuhan mau pakai di komunitas rumah kita. Bukan hanya Ko Jemicung, Ko Jono, Ko Aleng, ya, siapa lagi, Ci Amel, ya, yang mau dipakai sebetulnya enggak, saudara. Tapi ketika kita mau memberikan diri kita dan kita berkata, Tuhan ini aku mau, Tuhan kasih aku kesempatan. Aku mau belajar untuk peduli, Tuhan. Aku mau belajar lakukan sesuatu buat orang-orang yang ada di sekitar aku. Saudara, ini waktunya. Ini waktunya, saudara. Izinkan Tuhan pakai kita untuk merangkul orang-orang yang tertolak, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang patah hatinya, yang udah broken heart, saudara, yang udah nggak tahu harus kemana, yang udah nggak punya harapan, saudara. Ini waktunya kita untuk menunjukkan kepedulian itu, saudara. Ada banyak yang bisa kita lakukan, saudara. Ya, mungkin kita nggak bisa ketemu, saudara, di situasi seperti ini, tapi ada handphone yang bisa kita pakai. Ada sosial media yang bisa kita pakai. Ada WhatsApp yang bisa kita pakai, saudara. Banyak cara, saudara, yang bisa kita lakukan. Mungkin kita berpikir, aduh, tapi saya nggak pandai ngomong. Tapi saya nggak, saudara, jangan pernah pikirkan alasan-alasan, saudara. Tapi izinkan, yang penting kita mau dulu. Nanti Tuhan akan tolong kita, saudara, untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil satu tindakan. Mungkin itu sederhana. Mungkin kata-kata kita hanya berkata, tenang ya, sabar ya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Mungkin itu cuma kata-kata yang sederhana. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memakai hidup kita, memakai kata-kata kita untuk jadi berkat buat orang lain, saudara, itu sanggup untuk menjamah orang kehidupan orang itu, saudara. Itu sanggup untuk memberikan dia kekuatan, memberikan dia sebuah pengharapan. Iya ya, masih ada Tuhan. Iya ya, masih ada teman-teman yang support saya, yang dukung saya. Saudara, mari jadikan hidup kita, jadikan diri kita alatnya Tuhan. Kehadiran saudara di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas yang ada, itu nggak pernah kebetulan, saudara. Tuhan punya rencana lewat hidup saudara, lewat hidup saya, lewat hidup kita. Kita ingin menunjukkan kepada dunia Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Tuhan yang penuh cinta, saudara. Tuhan yang selalu menantikan mereka untuk datang sama Dia. Tuhan yang mencari mereka, mencari yang terhilang, saudara. Tuhan ingin memulihkan hidup mereka. Tuhan ingin membebaskan hidup mereka. Dari mana mereka tahu itu, saudara? Kalau bukan dari saudara dan saya. Dari kita membuka mulut kita. Dari kita menunjukkan kepedulian kita. Dari mungkin tepukan bahu. Tepukan yang kita berikan di bahu sesama kita, saudara. Ketika mereka beban berat. Ketika mereka sedang putus harapan. Lewat doa kita, saudara. Lewat ide mungkin yang bisa kita kasih, saudara. Hari ini, mari saudara, jangan lewatkan kesempatan yang ada. Tapi mari pakai kesempatan itu. Apapun yang Tuhan berikan di depan kita. Mungkin itu cuma satu orang, saudara. Mari nyatakan kepedulian kita. Lakukan sesuatu, saudara. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berkata sama Roh Kudus, ini hidupku, aku mau dipakai. Aku mau jadi berkat, aku mau jadi saksi. Aku mau lewat hidupku, lewat perkataanku, lewat apapun yang aku lakukan, mereka bisa tahu Kristus, mereka bisa kenal Kristus. Saya percaya ketika kita punya kerinduan itu, saudara, maka Tuhan akan pakai kita semua. Tanpa terkecuali siapapun kita. Tuhan gak melihat latar belakang kita, Tuhan gak melihat pendidikan kita, tapi Tuhan lihat hati kita, saudara. Hati yang mau untuk melayani Dia. Hati yang mau untuk jadi berkat. Hati yang mau untuk Tuhan pakai. Sehingga hidup kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat sentuhan
kita, saudara. Lewat doa kita, lewat perbuatan kita, orang-orang bisa mengenal Tuhan. Orang-orang bisa dibawa kembali untuk datang kepada Tuhan. Itu doa saya, itu kerinduan saya. Saya percaya itu bukan cuma kerinduan saya, doa saya, tapi kerinduan kita semua. Mari jadikan komunitas rumah kita ini, saudara, sebagai sebuah komunitas di mana kita merangkul banyak jiwa bagi Tuhan. Membawa kembali orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lewat apa? Kepedulian kita, saudara. Ya, lewat simpati kita sama mereka. Lewat tindakan kita yang sederhana yang kita lakukan buat mereka. Dan saya percaya Tuhan akan terus pakai komunitas ini untuk jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan kirimkan banyak lagi orang-orang untuk bisa dipulihkan, untuk bisa dimenangkan, saudara. Dan pada akhirnya dimuridkan untuk menjadi seorang murid dan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang akan memberikan dampak yang besar bagi generasi yang ada. Kiranya lewat firman ini kita sama-sama belajar untuk saling peduli dan mengambil sebuah tindakan untuk mau jadi berkat, untuk mau jadi saksi bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin, saudara. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami mau sama-sama belajar. Untuk kami mau peduli Tuhan, untuk kami mau sama-sama belajar, untuk kami menyatakan kepedulian kami lewat sebuah tindakan. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kebaikan hati kami dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat apa yang kami kerjakan, lewat kepedulian kami Tuhan, lewat tindakan kami yang mungkin itu sederhana Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa membawa mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bisa membawa mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Untuk bisa membawa mereka mengenal satu pribadi, yaitu Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang cinta sama mereka. Tuhan yang rindu untuk memberikan pengharapan. Masa depan yang luar biasa buat mereka. Tuhan yang selalu ada buat mereka. Tuhan, ini kami. Pakai setiap kami yang ada, Tuhan. Pakai setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan. Pakai setiap kami. Ini hidup kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Pakai kami. Beri kami kesempatan demi kesempatan, Tuhan. Kirimkan kami orang-orang yang membutuhkan Kristus. Kirimkan kami orang-orang yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Dan pakai kami, Tuhan. Pakai perkataan kami. Pakai doa kami, Tuhan. Untuk menyatakan Engkau kepada dunia, Tuhan. Mari, Bapa. Engkau tolong kami. Mari, Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bahkan Tuhan yang terus memberkati komunitas rumah kita ini, Tuhan. Biar Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang hancur hati, Tuhan. Orang-orang yang tidak tahu lagi harus kemana. Orang-orang yang putus pengharapan. Orang-orang yang terbelenggu, Tuhan. Tuhan, pakai komunitas ini. Pakai kami yang ada, Tuhan. Untuk membawa kelepasan. Untuk memberikan kabar baik kepada mereka, Tuhan. Untuk memulihkan setiap hati yang terluka, Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, Tuhan. Dan biar lewat apa yang kami kerjakan, hanya ada satu nama yang ditinggikan, yaitu nama Kristus. Nama Yesus yang ditinggikan. Dan pada akhirnya, setiap jiwa-jiwa yang kami layani, setiap jiwa-jiwa yang kami nyatakan kepedulian kami, mereka pada akhirnya boleh datang kepada Tuhan. Boleh mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi murid-murid-Mu, Tuhan. Yang juga akan melakukan hal yang sama untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita kasih apresiasi buat Cisuli, kita kasih applause ya. Thank you semuanya. Ya. Thank you. Ya, Cisuli, terima kasih banyak buat waktunya, pelayanannya. Sama-sama. Ya, teman-teman yang ada di Zoom meeting, kalau bisa saya minta ditampilkan videonya, mukanya. Ya. Ya. Videonya bisa dibuka.
Kita mau menyapa satu sama lain. Ya. Oke. Kosanto, Levana, Unikron ini siapa ya? Nah, Bos Lipin, Ko Atong, Ko Aliong. Oke, teman-teman, kita ada mau menyambut rekan kita yang baru pertama kali ikut Zoom meeting kita pada sore hari ini. Kita semua sambut Ko Irfan Jayanto ya. Tuh, yang ada di mobil dalam on the way, dia pakai masker putih ya. Kita bisa kasih, semuanya bisa kasih jempol ya. Satu lagi ada namanya sama dengan istri saya, Amalia. Amalia mungkin, tapi saya percaya bisa lihat kita semua ya. Ayo kita kasih jempol buat Ci Amalia. Ci Amalia. Ya, 2 orang ya. Tidak ada yang terlewat ya. Ya, sekali lagi kami ya, komunitas rumah kita sangat mengucap syukur ya ada kehadiran teman-teman Ko Irfan sama Ci Amalia. Kita berharap nanti seterusnya nextnya bisa terus bergabung dengan kita baik di online maupun rencana kita nanti ke depannya ada offline di Tamas. Nanti kita kabarin titik lokasinya kalau ke sana. Ya, kembali saya mengajak kita hari ini, rekan kita Cisuli tadi sedang menyampaikan tentang topik peduli ya. Nah, saudara, ini sebentar kita akan diskusi, kita akan discuss sama-sama. Jadi saudara bebas ya, bisa buka speakernya. Ada hal yang mungkin mau diceritakan, atau mau kesaksian, atau mau sharing, atau yang mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada Pastor Jimmy. Ya, kita semua bisa saling ngobrol, saling chat gitu loh. Nah, berhubungan dengan tema kita peduli, ya saya pribadi sekeluarga sangat diberkati ya. Cisuli hari ini bawain kita tentang sharing peduli. Itu mengingatkan kepada saya ya, kalau peduli itu kan bahasa Inggrisnya dari caring ya. Kata dasarnya itu dari care. Itu nama anak saya. Itu anak saya Karen itu dari care itu. Cuma kan nah, mungkin saya kasih dia nama care kan. Jadi saya tambahin dia lagi N. Jadi nama Karen itu sebenarnya dari care. Ya, itu pengalaman saya ketika saya sedang mengalami cobaan, kesulitan besar. Jadi saya butuh kepedulian daripada teman-teman saya, komunitas lingkungan gereja. Jadi ketika saya mengalami cobaan yang berat, ya itulah teman-teman yang tolong saya, teman-teman yang menopang saya hingga saya bisa ya sampai saat ini gitu loh. Itu semata-mata karena kepedulian ya, seperti yang Cisuli sampaikan itu, kalau kita terisap dalam persaudaraan, pertemanan, komunitas, ruang lingkup yang jauh lebih besar. Jadi ketika kita menghadapi cobaan yang berat, nah biasanya ya Tuhan menolong kita lewat sahabat-sahabat kita ini, komunitas kita ini. Jadi mereka itulah malaikat-malaikatnya Tuhan buat saya. Nah, jadi saya mengucap syukur ya hingga saat ini bisa ada, itu karena ya peduli ini, itu karena Tuhan peduli sama kita. Jadi ketika teman-teman kita dengar ada yang sedang menghadapi masalah yang berat ya, seperti kemarin Pastor Jimmy sharing tentang rekan kita Ibu Yanti yang ada di Singapura ya, itu sedang sakit. Nah, ketika dia butuh biaya yang besar, tapi sebagian dari kita menyumbang, walaupun nggak gitu banyak, sedikit-sedikit, tapi dikumpulin jadi cukup gitu loh. Dan kita pun nggak merasa itu beban, karena kita sama-sama gitu loh. Jadi kalau kita bisa saling peduli, kita bisa sama-sama, ya itu meringankan penderitaan teman-teman kita, meringankan penderitaan orang lain gitu loh. Nah, banyak hal yang kita bisa share hari ini tentang care ini, tentang peduli ini. Nah, di antara kita mungkin ada keluarga, saudara, yang saudara teman-teman lihat, oh ini nih lagi susah nih, dia nih lagi depresi nih, atau dia lagi lemah nih, atau dia sedang mengalami kesulitan keuangan apapun gitu loh, atau di PHK. Nah, teman-teman bisa WA ya, bisa WA ke Pastor Jimmy, ke saya. Pokoknya teman-teman nanti pasti sampai dah beritanya, supaya kita bisa saling gitu loh membantu. Ceritanya kita bisa keroyokan gitu loh. Nah, itu biasa
menjadi satu kebiasaan yang baik ya, gaya hidup dari komunitas kita gitu, yaitu saling membantu. Nah, hari ini saya buka kesempatan, ada gak yang mungkin selama minggu-minggu ini, aduh, Ko Jono, saya aja lagi banyak ngalamin tekanan nih, lagi banyak cobaan nih, saya lagi pusing gitu loh. Bagaimana nih saya bisa jadi berkat? Nah, inilah saatnya di komunitas kita saling berbagi. Ya, mungkin nanti kalau belum ada solusinya kita akan cari jawabannya, tapi minimal di sini kita bisa saling curhat, bisa saling menguatkan gitu loh. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan ya pada Yuki juga, Pastor Jimmy. Teman-teman ada yang mau sharing, nggak apa-apa, buka speakernya, bisa langsung angkat tangan, bisa langsung ngomong, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi terima kasih, shalom. Oke, shalom semuanya. Kita langsung aja ke pengumuman hari ini. Sebelumnya, welcome buat teman-teman sekali lagi yang baru pertama kali gabung di komunitas ini. Kita bisa kasih jempol, yuk sekali lagi kasih jempolnya. Selamat datang di komunitas rumah kita. Kiranya ini satu komunitas yang membuat setiap kita boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Amin. Oke, untuk yang pertama pengumuman jangan lupa, sekali lagi thank you untuk Cisuli juga yang udah menjadi berkat untuk setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberkati kehidupan Cisuli beserta dengan keluarga. Oke, ya jangan lupa untuk minggu depan kita akan sama-sama dilayani lagi dengan hamba Tuhan yang luar biasa juga, yaitu dengan Pastor Jeffrey Tresna, yaitu bertemakan tentang different people, different need. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, saudara sekalian semua boleh ajak untuk keluarga, mungkin teman-teman yang lagi butuh komunitas, butuh sesuatu penyegaran yang baru, boleh diajak bergabung sama-sama di komunitas ini. Sekali lagi komunitas ini terbuka untuk umum ya, tidak didominasi oleh gereja kemanapun, jadi ini persatuan setiap gereja-gereja yang ada. Ya, jadi mari ajak keluarga, saudara, semua yang membutuhkan komunitas agar sama-sama kita boleh di-charge sesuatu yang baru. Dan spesial banget minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Tresna kembali. Oke, selanjutnya. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan bisa langsung ditransfer ke rekening BCA yang ada di layar atas nama Jono dan Anggiana. Nah, persembahan ini dialokasikan semua untuk kebutuhan komunitas rumah kita. Jadi nanti setiap berapa minggu sekali kita akan kasih laporannya di komunitas rumah kita. Jadi jangan takut untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberi, karena pemberiannya dapat dipertanggungjawabkan di komunitas rumah kita ini untuk kita dan dari kita. Oke, lalu berikutnya, ya ini outing yang akan diadakan pada bulan November mendatang. Kita akan adakan yang tadinya 8 November, kita undur di tanggal 15 November. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bergabung sekali lagi di outing kita, yang rencananya nanti kita akan ke negeri di atas awan, yuk mari sama-sama nanti saya akan umumin di grup komunitas rumah kita. Ya buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mau bergabung, boleh daftar sama-sama. Nanti berangkatnya itu di hari Minggu jam 3 subuh. Ya, atau 3:30 lah paling lama kita jalan dari titik poin yang akan ditentukan nanti di grup ya. Oke, selanjutnya di minggu depan paling lambat mungkin di hari Selasa untuk votingnya, kita akan voting secara menyeluruh untuk ibadah komunitas rumah kita. Itu mau secara online atau secara offline, nanti akan dibagi dua kandidat. Ya mungkin untuk yang pertama itu akan online mungkin selama akhir tahun, atau mungkin dibagi menjadi dalam 1 bulan 2 kali pertemuan offline ya di Duta Mas nanti. Jadi untuk saudara-saudara sekalian diharapkan partisipasinya untuk memvoting apakah kita mau online atau offline. Ya kalau saya salah satu orang yang pengennya sebenarnya offline, karena ketemu lebih enak ya Bapak Ibu atau saudara-saudara. Oke, berikutnya
pengumuman juga minggu depan itu tanggal 1 November ada baptisan di rumah Pastor Jimmy pada tanggal 1 November. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin punya keluarga, punya sahabat yang sudah mengenal Kristus namun dan sudah percaya, sudah yakin bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan ingin dibaptis namun mungkin belum mempunyai gereja tetap, ya boleh diajak bergabung di komunitas ini dan boleh juga mendaftarkan diri ke Kojono ya. Nanti bisa di Japri juga di grup komunitas rumah kita. Ya nanti akan ada katekisasinya itu di hari yang sama sebanyak 2 sesi aja. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya keluarga, sahabat sekali lagi yang udah percaya Tuhan namun belum punya gereja tetap untuk dibaptis bisa diajak sama-sama di komunitas rumah kita ini pada tanggal 1 November yaitu tepatnya minggu depan. Ya. Jadi buat semuanya bisa langsung di grup atau langsung personal ke Kojono. Lalu yang terakhir jangan lupa pesan kami dan pesan dari Pastor Jimmy juga tetap setia beribadah di gereja lokal teman-teman ya, tetap setia, jangan harus tetap ikuti ya tempat di mana teman-teman tertanam di gereja masing-masing. Oke, sekian informasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, jelas suara saya? Jelas ya. Oke, saya ingin menambahkan sedikit mengenai peduli teman-teman semua. Kita kadang-kadang karena social distancing kita nggak terlalu banyak ketemu dengan orang, kita nggak terlalu banyak berjumpa atau mulai mengurangi waktu-waktu untuk bertemu dengan orang. Tapi kalau kita seandainya mau belajar untuk keluar gitu ya, kita akan temukan ternyata banyak sekali orang-orang yang butuh pertolongan kita. Ya, kita bisa temukan, bisa mendengar cerita-cerita orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang mencoba untuk keluar dari krisis ekonomi, orang-orang yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan, orang-orang yang berusaha membutuhkan pertolongan, membutuhkan orang yang ingin mendengar cerita-cerita atau keluhan-keluhan dari mereka. Nah, ini waktunya buat kita ya, di masa seperti ini justru terang kita itu seharusnya bisa semakin bercahaya. Ingat fungsi terang yaitu menunjukkan sebuah jalan pada waktu itu. Ya, orang-orang di zaman dulu, kisah ketika Tuhan Yesus angkat cerita ini adalah orang-orang itu ketika dalam perjalanan mereka membawa pelita. Pelita itu ditaruh di bawah kaki mereka. Ya, pelita itu ditaruh kaki mereka dan itulah yang membantu setiap orang-orang yang berusaha untuk menuju ke sebuah daerah tertentu bisa sampai dengan selamat dan tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Nah, itu fungsinya terang itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana justru kita dari cerita Cisuli tadi, justru kita sebenarnya di saat-saat seperti ini kita harus banyak ya orang-orang yang kan kita tahu banyak orang yang work from home atau mungkin di PHK. Nah, waktu di PHK atau mungkin mengalami pengurangan gaji, kebutuhan rumah tangga mereka pasti akan terganggu. Waktu kebutuhan rumah tangga terganggu, pasti karena namanya tekanan, orang-orang sudah mulai saling mempersalahkan ya. Kadang-kadang kita bisa temukan istri mempersalahkan suami, suami mempersalahkan istri dan dan banyak macamnya lainnya. Nah, di sini justru kita ayo belajar untuk kita bisa mengencourage, tetap menjadi berkat buat setiap teman-teman kita yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami krisis dalam keuangannya, dalam rumah tangganya. Sekalipun mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi paling nggak waktu kita hadir buat mereka, kita mendengarkan mereka, di sana justru kita memberikan bantuan sebenarnya, bantuan moral kepada setiap teman-teman yang membutuhkan. Saudara, menyambung lagi soal persembahan, kita sudah mulai bergerak ya. Kita sudah mulai menyalurkan persembahan yang teman-teman sudah masukkan ke dalam rekening persembahan itu atas nama Jonathan dan Jono dan Diana. Sebagian sudah kita sisihkan untuk diakonia, ya, membantu beberapa orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga sudah membelikan sebuah alat transportasi sepeda untuk rekan kita, saudari ibu atau teman kita Ling-Ling. Ya, kita tahu suaminya baru dipanggil Tuhan dan kehidupannya adalah menjual minuman susu kacang ya, susu kacang. Ling-Ling nanti mungkin bisa cerita sedikit ya tentang
kehidupannya supaya kita semua ada gambaran. Dan kita membantu membelikan sebuah sepeda supaya Cilingling bisa mudah sekali mobilisasinya. Apalagi kemarin sebelum suami meninggal sakit paru-paru dan tetap harus punya biaya untuk beli obat dan kemudian juga untuk beli makanan-makanan, ya, untuk menjual susu kacangnya dan alat transportasi yang kita teman-teman semua sumbangkan atau masukkan ke persembahan rekening rumah kita, itu ternyata membantu sekali teman kita Lingling untuk bisa terus beraktivitas dan menghidupi keluarganya. Dan sekarang ya suami dari Cilingling ini sudah dipanggil Tuhan. Tentu kita sebagai sebuah keluarga kita tetap harus saling menguatkan, ya. Kita harus saling membantu, saling mendukung. Cilingling mungkin bisa sharing sedikit sebelum kita akan akhiri persekutuan kita. Suaranya dinyalain dulu. Suaranya dinyalain dulu. Iya, tombol speakernya dipencet. Tombol speakernya iya, dipencet. Ya. Halo? Iya, ya, Cilingling, ayo cerita. Gimana tadi? Saya nggak itu nggak konsen. Oh, iya. Cerita kesaksian tentang apa yang Cilingling alami, ya berbagi sama kita supaya kita bisa terus beri dukungan buat Cilingling. Cerita aja kayak ya saya jualan susu kacang tapi berkat Tuhan bagus gitu, yang meninggal papa aja berkat Tuhan kayak gimana. Oh iya, saya semenjak kenal komunitas rumah kita banyak berkat dari Tuhan, banyak teman-teman dari komunitas rumah kita yang mensupport, yang memberi dukungan, yang membantu dukungan, yang membantu segala biaya, membelikan sepeda, membantu biaya rumah sakit, untuk ke dokter, pokoknya komunitas rumah kita itu the best. Orangnya semua mau mendukung dan mau merangkul saya semuanya. Terima kasih Ko Jimmy, Ko Aleng, Ko Hadi, Cidiana, semuanya terima kasih banyak atas supportnya, perhatiannya, semuanya saya sangat berterima kasih. Berkat komunitas rumah kita, saya jadi banyak teman, banyak saudara, dan bisa mengenal Tuhan Yesus untuk selamanya. Terima kasih, Kok. Ya, teman-teman semua, Cilingling ini background-nya dari Buddha ya, sebelumnya ya. Ya, sebelumnya Buddha. Terus kenal rumah kita itu dari Ko Aleng, dari Ciwiwin ya. Karena tetangga ya ternyata ya. Terus diajak masuk ke dalam. Awalnya itu Iya. Pesan susu kacang, terus kayaknya kita dari pesan terus ikut-ikut itu kok kayak gak baik-baik, terus ramah-ramah, banyak support. Jadi buat saya nyaman di rumah kita gitu, karena orangnya semua saling tolong menolong, saling bantu gitu. Dan semuanya merangkul di komunitas rumah kita. Terima kasih Kok. Iya. Iya, dan kita juga sudah bimbing Cilingling untuk terima Tuhan sebagai juru selamat ya waktu kita ibadah offline. Lalu nanti minggu depan wah luar biasa. Minggu depan Cilingling akan dibaptis. Ya, tepuk tangan dong teman-teman semua. Ya, akan dibaptis, akan memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus. Kemudian bukan hanya Cilingling tapi juga nanti ada April ya. Ya, sama April sekalian anaknya yang nomor 2 yang akan sama April ya. April anak nomor 2 yang akan juga dibaptis minggu depan. Terus dukung teman-teman sekalian dan juga jangan lupa mungkin kita punya teman-teman yang lain ya, tetangga yang lain yang mereka biasanya kalau mereka kenal Tuhan, mereka bisa dapat kekuatan waktu mereka ngalamin persoalan, tapi orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang mereka masih agama yang lain ya, mereka nggak tahu mesti kemana ya,
udah sekarang juga ibadah takut ya orang pergi ke tempat umum, jadi mereka juga nggak tahu mesti kemana. Nah, orang-orang seperti ini yang sebenarnya butuh Tuhan, butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita untuk kita bisa menolong mereka. Ya, disinilah kita bisa berfungsi, berdampak dan menjadi terang buat setiap orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Thank you ya Cilingling ya. Terus semangat, jangan jangan mudah putus asa, terus berjuang. Kita semua pasti support Cilingling ya. Makasih Oke. Jimmy. Oh dia, Diana makasih. Iya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang masih mau sharing sebelum kita akan tutup dengan doa berkat? Nggak ada? Kalau nggak ada, yuk kita... mau cerita, Kotong. Patong mau bicara? Ada sedikit. Enggak ya? Oke, kalau enggak kita tutup dengan doa ya. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuka kembali hati kami untuk melihat keadaan orang lain. Keadaan kami juga mungkin saat ini kurang baik. Tapi kami tahu bahwa kami dipanggil Tuhan bukan hanya untuk memikirkan kehidupan kami. Kami tahu kami ditebus oleh Kristus bukan hanya berpikir untuk apa yang dapat kami makan, apa yang dapat kami berikan bagi keluarga kami. Tapi kami tahu sama seperti Kristus memberikan kehidupannya untuk orang banyak, memberikan nyawanya untuk seluruh umat manusia. Demikian pula Tuhan menghendaki setiap kami semua menjadi orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Peduli kepada teman-teman, kepada orang-orang yang membutuhkan Kristus, baik sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun dalam pelayanan-pelayanan diakonia. Tuhan, kami berdoa, beri kami kemampuan, beri kami semangat, beri kami keinginan untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Bawa hati kami Tuhan untuk terus berdoa bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Biar kami boleh mempersembahkan hidup mereka Tuhan, supaya mereka diperdamaikan dengan Bapa di surga. Karena kami tahu ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Engkau disenangkan. Kami tahu Engkau disukakan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Ibu Suli yang sudah menjadi berkat buat setiap kami semua. Berkati juga teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online ini, persekutuan online ini. Setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hamba berdoa saat ini dan memerintahkan supaya pintu surga dibukakan buat setiap orang-orang anggota komunitas rumah kita ini yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam rumah tangga mereka, hubungan dalam suami istri, dalam usaha yang mungkin sedang mengalami penurunan, apapun juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka. Mereka yang butuh ide, mereka yang butuh apa saja Tuhan yang perlu mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapak, kami berdoa tutup bungkus terus kami dengan tongkat dan perlindungan Tuhan dan dengan tongkat dan gadamu yang senantiasa menyertai kami. Pagari kami, jauhkan kami dari segala virus, kuasa jahat, malapetaka, maut, dan orang jahat sekalipun. Biar semua itu dilalukan daripada setiap kami semua. Dan biar kiranya tangan Tuhan memimpin, menuntun kami semua. Lindungi kami, lindungi anggota keluarga kami, lindungi orang-orang yang dekat dengan kami. Lindungi semua orang-orang yang kami kasihi. Biar semuanya dalam penyertaan Tuhan saja. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar kiranya Tuhan mencurahkan berkat buat setiap kami semua. Teman-teman semua, Tuhan memberkati kita dan melindungi setiap kita semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar kiranya nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa dalam surga, berkat daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus
menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita foto dulu ya. Yuki, untuk dokumentasi ya, di screenshot. Ayo, semuanya dibuka, ditampilkan muka-muka andilaunya. Muka gantengnya dikeluarin, ayo. Yang cantik-cantik. Ya. Ayo, Dede, Kristiani, Bos Adi, Ci Amalia. Ya. Oke. Ya, Adi masih perjalanan mungkin. Apa-apa. Ya, seadanya ini. Ya. Ayo kita kasih muka yang bersuka cita, senyum. Gabriel, jangan dipikirin lagi ya. Ayo senyum, Gabriel. Ayo. Ya mah begitu orangnya, udah biarin aja. Ayo. Ayo, senyum semua. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sudah, Yuki. Sudah. Ya. Oke. Masih banyak ya Yuki ya. Thank you Suli, thank you semua buat hari ini. Terus ya. dalam Tuhan ya. Tolong kasih Bami buat Suli. Ci Amalia, thank you. Bami Win buat Suli. Dikirim langsung. Ya, Aku nyeleng, kirim nyeleng.